بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا هدى وتقى ورفعة وحكمة يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا واجعلنا هادين مهديين إلى يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا واجعلنا هادين مهديين إلى يوم القيامة يا رب العالمين. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan di matan Tuhfatul Atfal, dan insya Allah ini dua bab terakhir yang kita akan bahas biidznillah ta'ala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. Aqsamul maddil lazim. Setelah pembahasan tentang setelah pembahasan tentang huruful mad secara umum, ya, hari ini insyaallah melanjutkan ke aqsam al-madd al-lazim, yaitu mad cabang, ya, atau mad al-far'i. Kita tahu di bab kemarin bahwa mad itu ada dua jenis. Jenis pertama adalah mad tabi'i, yang kedua adalah far'i. Nah, di sini akan lebih detail lagi tentang mad far'inya seperti apa. Ya, mad far'i di sini yang dibahas hanya al-mad al-lazim saja, yang harus membaca atau wajib atau lazim dibaca panjang berapa harakat? 6 harakat, ya. Aqsamul mad al-lazim. أقسام لازم لديهم 4 وتلك كلمي وحرفي معه كلاهما مخفف مثقل فهذه 4 تفصل فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع وفي ثلاثي الحروف وجد والمد وسطه فحرفي بدا كلاهما مثقل إن أدغم مخفف كل إذا لم يدغم واللازم الحرفي أول السور وجوده وفي 8 انحصر يجمعها حروف كم عسل نقص وعين ذو وجهين والطول أخص وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف فمده مدا طبيعيا ألف وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قد انحصر ويجمع الفواتح 14 صله سحيرا من قطعك ذا اشتهر. Di bait ini atau bab ini, ya, membahas tentang al-mad al-lazim. Apa itu al-mad al-lazim? Al-mad al-lazim yaitu kita mengetahui bahwa secara umum mad far'i itu yang dimana ada huruf mad, ya, maupun alif atau waw atau ya, maddiyah, yang setelahnya ada hamzah atau sukun, ya kan? Yang setelahnya ada hamzah atau sukun. Nah, beliau mengatakan apa? Aqsamul lazim ladaihim 4, bahwa jenis mad lazim ini ada 4 jenis, ya. Wa tilka kilmiyun wa harfiyun ma'ah. Jenis yang pertama adalah kilmi. Kilmi itu dari ambil kosakata kalimah. Berarti dia masuk dalam kosakata. Wa harfi. Nah, harfi ini dia maksudnya dia masuk dalam huruf, ya. Dan dua kilahuma, kilmi dan harfi ini masing-masing ada 2 jenis lagi. Ada mukhaffaf itu ringan, ada juga musaqqal, yaitu berat. Yang maksudnya berat di sini adalah karena dia bertasydid, ya, mukhaffafun musaqqal. Fahadhihi 4 tufassalu. Maka kita akan, kata beliau Al-Imam Al-Jamzuri, kami akan merincikan 4 ini. Fa'in bikilmatin, maka beliau mulai dari yang kalimih, ya. Fa'in bikilmatin sukun ijtama', ya, Allahu Akbar. Sukun ijtama' ma harfi maddin fahuwa kilmiyun waqa'. Maka kata beliau, apabila huruf mad dan setelahnya, ya, ada sukun, maka namanya dalam satu kosakata maka namanya kalimi, ya, kalimi. أو في ثلاثي الحروف وجدا والمد وسطه فحرفي بدأ. Kita kasih contoh untuk kalimi, misalnya ada al-ana misalnya. Al-ana yang sangat jelas. Al-ana. Al-ana. Ini huruf madnya mana? Huruf madnya adalah di sini. Ini adalah huruf mad.
Terus setelahnya ada sukun al-ana. Dalam satu kosakata maka namanya apa? Namanya kalimi. Au fi thulathiyil hurufi wujida wal mad wasfuhu fa harfiyyun bada. Kita kasih contoh, misalnya kita baca hamim ya. Ha mim, ya kan? Nah, kata beliau thulathil huruf. Maksudnya hija huruf ini kan kalau kita lihat ha, kalau kita ditulis maka rinciannya gini ha. Ini dua kan ha dan alif. Kalau mim itu tiga huruf mim, ya sama mim. Nah gini, sulasi. Nah harus dia sulasi. Kenapa harus sulasi? Supaya ada apa namanya? Ada huruf madnya dan juga ada huruf setelahnya. Ini huruf mad mim. Nah, makanya ketika kita baca mim, berapa harakat? Kita membacanya berapa harakat? 6 harakat. Ya. Mim. Nah, ini namanya apa? Namanya harfi. Nah, ini contohnya buat ini ya. Nah, ini contohnya ini. Jelas insya Allah? Ya, jadi kalau ini dalam kosakata, tapi ini dalam ejaan hurufnya. Nah, yang kita lihat misalnya di awal surah alif lam mim, tapi yang apa namanya yang kita baca ini ha mim atau alif lam mim atau nun gitu ya. Nah, kilahuma musaqqalun ini udghima mukhaffafun kullun idza lam yudghama. Kilahuma maksudnya apa? Kalimi dan harfi itu dia ada dua jenis kan seperti yang disampaikan di sini. Katanya musaqqal. Musaqqalun in udghima. Apa yang maksudnya udghima ini? Maksudnya jangan. Udghima maksudnya adalah ditasydid. Tasydid, diidghamkan. Ya. Contoh misalnya waladdo atau dabbah ya. Dabbah. Nah, huruf madnya mana? Huruf madnya adalah di sini. Ini huruf madnya ya kan? Ini huruf madnya. Biasanya ada tanda. Nah, bah ini, huruf ba ini asalnya kan kalau huruf tasydid tasydid ya kan? Nah, yang pertama adalah huruf ba yang sukun kalau kita membuka huruf tasydid itu, dan yang kedua adalah huruf ba berharakat fathah. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Al-Imam An-Nazim ya. Kilahuma musaqqalun, kalau kapan kita mengatakan idgham kalimi musaqqal. Nah, apabila setelah huruf mad itu ada tasydid. Diidghamkan, maksudnya ba yang sukun diidghamkan ke huruf ba yang berharakat dabbah. Ini namanya kalimi musaqqal. Ya, kalimi musaqqal. Nah, sedangkan yang mukhaffaf kata beliau mukhaffaf itu yang tipis atau ringan idza lam yudgham, tidak diidghamkan. Yang seperti contoh yang kita di atas tadi ya, al-ana, amin. Ya, itu tidak diidghamkan. Ya. Jadi maksudnya hanya sukun biasa saja, sukun biasa saja. Nah, kalau misalnya sini nih untuk harfinya, ini kan harfi. Kita coba misalnya alif lam mim. Alif lam mim, ya kan? Nah, kalau kita rinci lam sini sama mim. Mim. Nah, di sini perhatikan, di sini ada mad, harful mad ya, alif. Mim di sini sukun ya kan? Diidghamkan ke mim yang berikutnya. Maka lam. Nah, makanya di sini harus ada gunnah. Gunnahnya berapa harakat? 2 harakat. Jadi nggak boleh kita baca alif lam mim, nggak, harus bacanya la alif lam mim. Ya, jadi mimnya kita idghamkan ya, mim sukun kepada mim yang berharakat. Ya, ini namanya mad lazim harfi musaqqal. Nah, kalau di sini kalimi mukhaffaf dan ini adalah harfi mukhaffaf ya.
Setelah membahas tentang detail idgham, apa namanya, tentang jenis mad lazim secara detail, kalimi, harfi, mukhaffaf, mutsaqqal, ya, yang tebal dan apa namanya, yang bertasydid atau maupun yang ringan. Beliau apa namanya, membahas tentang huruf-huruf atau ya, huruf-huruf yang di awal surah. Apa yaitu huruf-huruf awal surah seperti alif lam mim, ha mim, shad, qaf, toha, yasin, huruf-huruf yang di awal surah namanya fawatihus surah, ya. Makanya beliau mengatakan wal lazimul harfi fi awwalis suwar. Mad lazim yang harfi yang di awal surah katanya ada dihitung di 8 huruf saja. Apa itu 8 huruf? Ya, di bait berikutnya ya juma'uha hurufu kam asal naqas. Hurufnya adalah ini nih. Kam asal naqas. Kaf mim 2, asal 3, 4 6 5 asal 5, naqas ya 8. Nah, beliau ya semua misalnya ya kan, ya ain sad. Ini ain, ya, ini ada detailnya di apa namanya, di bagian berikut bait apa namanya, di sini ada detail tentang harful ain. Nanti kita bahas, ya. Sin, ada lam, nun, qaf, shad. Ini semua kita baca berapa harakat? 6 harakat. Nah, tentang harful ain kita sudah bahas di huruful mad, ya, bahwa huruful mad itu adalah yang dimana alif sukun sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya kasroh, waw sukun sebelumnya dhammah. Dan mad dan huruf lin adalah apabila ya sukun dan waw sukun tapi sebelumnya fathah. Nah, di sini ain, kan ain itu kan iya sukun tapi sebelumnya fathah bukan kasroh. Maka dzu wajhain, apa artinya dzu wajhain? Maka ada 2 cara bacanya. Kita boleh membaca ain ini di awal surah itu boleh membacanya 6 harakat dan boleh membacanya 4 harakat. 6 harakat karena menyesuaikan dengan maddul lazim. Kalau misalnya kita baca di surat Asy-Syura, Hamim, Ain, Sin, Qaf. Itu 6 harakat ainnya, ya. Kalau kita bacanya 4, kenapa 4? Kenapa enggak 2? Kalau 2 enggak mungkin, ya. Karena 2 enggak mungkin. Karena di sini apa namanya, terlalu rendah. Dia di sini kan harus menyesuaikan. Maka dia turun derajatnya dari mad lazim. Makanya dikasih 4, enggak boleh dibaca 2, ya. Enggak boleh dibaca 2. Jadi ain langsung, enggak ain panjang seperti 6 harakat, enggak. Tapi boleh dibaca 6, boleh dibaca 4. Ain ya, ini berharakat. Dan di bait berikutnya, ya, ini di sini dari bait 53 sampai 54 membahas tentang huruf awal surah, yaitu yang lazim, yaitu ada 8 huruf, ya. Ada 8 huruf. 8 huruf. Sedangkan di bait berikutnya, wama siwa, kata beliau, ada jenis yang lain di awal surah itu. Ada namanya apa? Namanya adalah wama siwal harfi tsulatsy la alif. Ya, jadi di sini la alif ini katanya ada juga, ya, yang hurufnya apa namanya, ejaannya 3, ya. Maksudnya bukan 3 kecuali alif, ya. Alif kan kalau kita baca alif nggak mungkin kita baca alif, nggak. Ini kalau alif ini tidak ada mad, ya, tidak ada mad. Nah, famudduhu maddan tabi'iyan ulif, maksudnya apa?
ya, wa ma siwal harfi tsulatsy, yang di bawah 3 huruf, yaitu 2 huruf, maka kita madnya 2 mad tabi'i saja. Apa katanya? Wa dzaka aidan fi fawatihis suwar, dan ini juga ada di awal-awal surah, dikumpulkan di kosakata namanya hayyun tahir. Sebenarnya hayyun tahur juga lebih benarnya adalah hayyun tahur dibanding sama hayyun tahir, karena di sini alif kan tidak boleh dimad. Ya, tapi karena di sini beliau ingin mengumpulkan yang tidak dipanjang 6 harakat, maka beliau di sini digabungkan alifnya. Tapi kadang-kadang kita lihat di buku-buku tajwid yang lain bahwa alif tidak digabungkan, karena hayyun tahur itu saja yang dibaca panjang 2 harakat, sedangkan alif kan tidak ada mad sama sekali. Ya, hayyun tahir, hayyun tahirin qad inhasar. Ya. Nah, ini adalah pembahasan tentang huruf huruf awal surah, yang dimana ejaan huruf awal surah yang dimana tidak dipanjang 4 atau 6 harakat. Yaitu berapa huruf? Ada 2, 3, 4, 5, 6. 6 huruf. 6 huruf. Nanti kita akan lihat lebih rincinya lagi ya di di halaman berikutnya. Wa yajma'ul fawatihul 14, dan semua totalnya ya, fawatih ini yaitu 8 ditambah 6, totalnya berapa? 14. Nah, di sini majmu'ul abyad. Jadi 8 ditambah 6 ya sama dengan 14, dikumpulkan di bait terakhir ini. Wa yajma'ul fawatihul 14 silhu suhairan man qata'aka dzashjahar. Silhu suhairan man qata'ak, sampai sini yang warna merah ya. Itu maka dikumpulkan ya fawatih ini semuanya, itu ejaan huruf awal surah itu di silhu suhairan man qata'ak. Ya, ada 14 huruf. Baik, kita lanjut ke berikutnya. Salah ini ya kayaknya. Baik. Ya. Baik, al-maddul lazim. Al-maddul lazim ada 2 jenis ya. Jenis pertama adalah kalimi, ya. Jenis kedua adalah harfi. Apa itu kalimi? Yang dimana dia dalam kosakata, sedangkan harfi adalah dimana dia di ejaan huruf awal surah ya. Masing-masing masing-masing ada 2 bagian lagi, ada musaqqal, ada mukhaffaf. Kalau kalimi ya, contohnya adalah ad-dhalin. Kalimi musaqqal adalah ad-dhalin, di mana kita perhatikan di sini ada alif mad ya. Enaknya enggak pakai ini deh. Kita pakai ini. Ya. Di mana kita perhatikan di sini ada alif mad, terus setelahnya ada lam yang bertasydid. Apa artinya lam bertasydid ini? Lam bertasydid ini artinya lam pertama adalah lam yang sukun, sedangkan yang lam kedua adalah lam yang berharakat kasrah, maka diidghamkan, maka dia berat, al-musaqqal ya. Diidghamkan di sini lam pertama ke lam yang kedua, ad-dhalin ya. Maka di sini wajib atau lazim kita membaca mad ini 6 harakat. 6 harakat. Yang mukhaffaf adalah contohnya al-an ya. Kalau musaqqal ini banyak, dabbah, as-sakhah, apalagi at-tammah, walajan. Itu semua musaqqal, banyak musaqqal. Tapi kalau mukhaffaf hanya ini saja yang ada dalam Al-Qur'an, al-ana saja yang ada di surat Yunus di 2 tempat. Abang, jangan. Di sini ada harful mad, terus setelahnya ada lam yang sukun ya. Jadi dibacanya 6 harakat juga. Al-harfi yang di ejaan huruf awal surah ya. Musaqqal adalah lam mim. Kalau kita rinci lagi, lam seperti ini tulisannya, dan mim.
yang dimana kita akan mengidghamkan mim yang sukun ke mim yang kasrah ini. La, nanti dulu bang, nanti dulu. Lam mim. Ya di sini maka ini namanya lam apa namanya al-harfi al-musaqqal. Ya huruf madnya mana itu? Ini huruf madnya. Ini adalah huruf madnya. Ini adalah huruf madnya. Iya nanti dulu bang. Nanti dulu. Kan udah makan dua kunafa. Coba habis yang keduanya. Terus? Habis itu semuanya. Iya udah belajar. Boleh. Boleh. Yang bagus. Baik, berikutnya adalah mukhaffaf. Mukhaffaf yang tidak diidghamkan ya. Lam kalau kita rinci alif lam di sebelah sini aja ya. Alif kalau seperti ini alif lam ra. Nah, lam di sini mim apa sukun saja ya, tidak ditasydidkan tidak diidghamkan sama berikutnya, maka tetap dia kita baca 6 harakat lam panjang ya. Tapi apa namanya? Ini namanya mukhaffaf ya, ini namanya mukhaffaf karena dia hanya setelah huruf mad adalah sukun saja, bukan tasydid. Baik. Terus berikutnya salah. Ya, huruf huruf al-mad al-lazim ya, mulai dari yang atas ya. Ya, hurufnya yang huruf huruf fawatih as-suwar. Ya, secara umum semua huruf yang ejaan huruf yang di awal surah yaitu dikumpulkan di sini. Silhu suhairan man qata'ak. Dikurangi al-lazimul harfi yang harus dibaca 6 harakat. Ya, 6 harakat. 6 harakat. 6 harakat ya. Ini kam asal naqas ya, kecuali ain tadi ada apa namanya ada 2 cara bacanya. Ya at-tabi'i yang dibaca 2 harakat. Yang dibaca 2 harakat adalah hayyun tahur ya, 5 harakat ya. La mad lahu tidak dibaca mad, yaitu adalah satu huruf saja, yaitu adalah huruf al-alif. Baik, sampai sini insya Allah jelas. Kalau ada yang mau bertanya, karena bab ini kita sudah selesai, kita mau masuk ke bab berikutnya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang bertanya? Apa Ustazah? Ya. Suara saya kedengaran Ustazah? Ya, jelas. Afwan Ustazah, ini yang saya mau tanyakan. Kan tadi alif, lam, mim yang ketemu mim itu berapa harokat Ustazah? Lamnya tetap 6 harakat, mimnya karena mim kalau mim sukun bertemu dengan mim kan kita sudah belajar. Ini maksudnya idgham mimi kan. Nah, jadi tetap dia kita baca gunnah 2 harakat. Habis itu mim sendiri karena ada mad lazim maka 6 harakat. Jadi 6 harakat untuk mad lazim pertama untuk lam, mim, lam mim karena ada kita baca 2 harakat, terus mim. Nah, itu baca 6 harakat. Berarti totalnya 6 tambah 2 adalah 8, tambah 8 tambah 6 berarti 14. 14 harakat. Iya, soalnya Ustazah dulu ada yang bilang 3 harokat Ustazah. Apanya 3 harakat? Yang mim ketemu mim itu yang apa gunanya mim ketemu mimnya itu? Enggak. Kalau 3 harakat itu tidak ada. Ini pembahasannya di level gunnah. Level gunnah. Level gunnah memang level gunnah itu kan ada beberapa pendapat ulama kan beda-beda. Ada 4, ada 5, ada 6, ada 7 sampai ada yang 8 rincian gitu, 8 level. Nah, yang level yang paling tinggi adalah apabila mim sukun bertemu dengan mim atau bukan, itu level kedua. Itu apa namanya nun yang bertasydid atau mim yang bertasydid. Misalnya inna, amma, itu level yang paling tinggi. Nah, level berikutnya atau juga ada yang menggabungkan. Pokoknya kalau mim sukun bertemu dengan mim atau nun sukun bertemu dengan mim dengan nun itu dimasukkan ke level yang pertama. Itu salah satu pendapat gitu ya. Jadi makanya
kesannya dia lebih panjang daripada gunnah-gunnah yang lain yang sama gitu. Misalnya kita baca indi sama baca minal jinnati, kesannya minal jinnati lebih panjang dari indi. Sedangkan dua-duanya sebenarnya dua harakat, tapi kan jenisnya kan beda-beda. Gitu. Sama seperti kalau kita baca mad dua harakat. Qala, nggak mungkin coba annas. Makanya orang malah itu mim tasydid atau mim sukun bertemu dengan mim itu kita butuh bacanya 3 harakat, tapi kan beda jenis, tetap dia 2 harakat sesuai jenisnya masing-masing, sesuai kelompoknya masing-masing gitu. Nah, ketika saya tanya dengan syaikhah saya bilang, "Syaikhah, maaf mau nanya, ini di Indonesia, ya ini saya lihat hanya di Indonesia saja ya. Itu gunnah nun tasydid atau mim tasydid atau nun sukun bertemu dengan nun atau nun sukun bertemu dengan mim atau mim sukun bertemu dengan mim itu gunnahnya 3 harakat," katanya. Dari mana mereka itu? Katanya kesannya memang kalau itu lebih panjang, tapi kan sesuai dengan jenisnya masing-masing. Semua gunnah itu adalah 2 harakat, tapi memang levelnya beda-beda gitu ya. Itu ya, jelas ya insyaallah ya. Oke, baik. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, silakan. Ustazah izin bertanya. Ya, silakan. Kalau untuk yang contoh tadi kaf, ha, ya, ain, shad, itu kalau misalnya huruf ainnya dibaca 4 harokat, itu udah termasuk sama gunnahnya juga ya, Zah, dalam 4 harokat itu? Enggak dong. Enggak. Saya tulis ini ya. Kaf, ha, ya, ain, shad. Ya. Kaf, kita rinci, kaf, tulisannya. Kaf kan kaf 2 harakat. Enggak 6. Terus kita tulis ha, ya, ain, shad. Ya, kasih warna lain, kita kasih warna yang lain. Warna beda aja. Kaf di sini berapa harakat? 6 harakat. Karena ini sukun biasa, maka tidak ada idgham kan? Kaf, ha, 2, ya, 2, ain di sini boleh dibaca 6 atau dibaca 4, ya kan? Nun sukun ketemu shad, maka idgham namanya sini apa? Hukum apa? Nun ketemu shad? Halo? Nun ketemu shad hukumnya apa? Ikhfa. Ikhfa. Ikhfa 2 harakat. Shad di sini ya 6 harakat. 6 harakat. Ya. Ini. Jadi rinciannya gini. Atau misalnya ain, sin, qaf. Ya. Ain, sin, qaf. Awal surat Asy-Syura. Rinciannya ain, sin, qaf. Nah, ini semua ada gunnah-gunnahnya nih. Gunnah-gunnahnya tetap kita baca. Bukan berarti gunnahnya termasuk dari itunya, bukan ya. Nah, oke. Ain di sini kita boleh baca 6 atau 4 harakat. Nun sukun bertemu dengan sin, hukumnya ikhfa, dibaca 2 harakat. Sin di sini dibaca 6 harakat. Nun bertemu dengan qaf, ikhfa juga 2 harakat. Qaf di sini kita bacanya 6 harakat. Gitu ya. Oh, ya. Baik, Zah. Berarti terpisah ya, Zah? Terpisah, tidak termasuk di dalamnya. Ya. Baik, Zah. Terima kasih, Zah. Baik, ada lagi yang bertanya? Silakan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita lanjut ke bab berikutnya. Bab berikutnya ya, al-khatimah. Khatimah adalah penutupan. يقول الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي أبياته ند بدا لذنها
تاريخها بشرى لمن يتقنها ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمد والآل والصحب وكل تابع وكل قارئ وكل سامع. Kata beliau, alhamdulillah wa tamma. Tamma itu sudah lengkap, sudah sempurna ya. Dan nazam ini, dan beliau seperti mengawali bait ini dengan bersyukur atau memuji Allah Subhanahu wa taala, maka juga beliau mengakhirinya dengan demikian juga bersyukur karena alhamdulillah Allah mampukan beliau untuk menyempurnakan menulis nazam ini. Ala tamamihi bila tanahi abiyatuhu. Nah, di sini cara menghitung angka seperti di masa dulu ya. Abiyatuhu niddun bada. Niddun ini dikumpulin, niddun bada. Ya. Nah, semua totalnya kan 61. Nanti kita lihat bagaimana cara menghitung niddun bada ini. Lidin nuha tarikhuha, ya tanggalnya, busyra liman yutqinuha. Lalu beliau mengakhiri juga dengan salat salat dan serta salam kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, sahabatnya, dan semua pengikutnya dan semua yang membaca Al-Quran atau membaca nazam ini, dan juga wa kulli sami, dan semua yang mendengar Al-Quran ataupun mendengar nazam ini. Ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitung dulu ya, kalau kita kan urutan huruf hijaiyahnya adalah di zaman sekarang adalah alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, ya kan? Nah, kalau dulu itu beda ya. Itu namanya urutannya beda. Nah, urutannya adalah abjad hawaz ya, hutti kalamun sa'fas qarashat takhadun dhaghafun ya. Nah, adat abiyat an-nazm bihisab al-jummal. Jadi mana tadi? Cara menghitungnya kan tadi kan niddun bada. Abiyatuha niddun bada. Ya. Nah, jadi nun dinilai dengan 50, dal dinilai 4, ba dinilai 2, 4 dal dinilai 4, dan alif dinilai 1. Maka kalau kita kumpulkan semua, ditotalkan, maka 61 ya. Terus tarikhuha busyra liman yutqinuha, yaitu tanggal selesai menulis bait atau nazam ini adalah busyra liman yutqinuha. Maka di sini kalau kita hitung ya, busyra itu semua, busyra liman yutqinuha itu totalnya adalah 1198. Jadi kalau kita bahas tentang lebih detail lagi, lebih panjang lagi ya, menghitungkan angka. Tapi saya cukupkan sampai sini saja. Insya Allah jelas ya. Ini kalau ini nggak masuk ujian, tapi soal-soal mengenai tajwid insya Allah masuk ujian. Jelas insya Allah, Solihah? Baik, ada yang mau bertanya sebelum kita mengulang atau murajaah mereview dari pertemuan pertama? Ada yang mau bertanya? Jelas semuanya insya Allah? Baik. Saya buka slide 1 dulu ya. Ini tidak terpakai.
Ya, ini kita akan review secara cepat ya apa saja yang kita sudah bahas dari awal nazam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di bab muqaddimah ini adalah penjelasan tentang apa namanya? saya baca al-Qur'an. Yaqulu Raja Rahmatil Ghafuri dauman Sulaiman huwa al-Jamzuri alhamdulillah musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala wa ba'du hadha an-nadhm lil muridi fi an-nun wa at-tanwin wal mududi sammaytuhu bi tuhfati al-atfal an shaykhina al-mihi dhil kamali arju bihi an yanfa'a at-tullaba wal ajra wal qabula wal thawaba. Di 5 bait pertama atau dinamakan dengan muqaddimah, beliau adalah menjelaskan siapa yang menulis karangan ini atau nazam ini, yaitu Sulaiman Al-Jamzuri. Lalu beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, lalu salawat kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan di bait ketiga, tujuan kenapa beliau menulis nazam ini adalah tujuannya adalah bagi orang dengan harapan mudah-mudahan menjadi manfaat bagi orang-orang yang ingin belajar ilmu tajwid, khususnya bagi pemula ya, finnuni wat tanwini wal mududi. Jadi pembahasan beliau hanya ringkas saja atau simpel saja di yang basic nun tanwin, nun dan tanwin dan mudud atau mad secara umum. Di bait keempat beliau nama dari nazam ini adalah namanya Tuhfatul Atfal, dan juga beliau menjelaskan siapa beliau, siapa guru beliau dalam dalam pelajaran tajwid ini, yaitu beliau gurunya adalah Syekhina Al-Mihi Dzil Kamali. Harapan beliau di bait kelima adalah semoga nazam ini menjadi manfaat bagi penuntut ilmu, dan juga harapannya adalah beliau agar diterima atau dapat pahala atau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Emang boleh makan kunafanya? boleh. Kok makan? Ya, makan aja terus sedikit. Aku nggak sakit juga, Baik. Di bab berikutnya mulai di bab nun sukun dan tanwin ya, di mana dari bait 6 ini mulai langsung beliau tanpa menjelaskan tentang definisi nun dan nun sukun dan tanwin itu apa, perbedaannya apa ya, tapi kita sudah jelas ya kemarin ya, bahwa ada nun sukun atau tanwin apabila bertemu dengan 28 huruf hijaiyah, maka akan muncul 4 hukum tajwid. Hukum pertama di sini adalah hukum idhar. Ya, hukum idhar. Hukum idhar adalah 6 huruf, memiliki 6 huruf. Diurutkan di bait berikutnya, hamzun fahaun, thumma ainun ha'u, muhmalatani thumma ghainun kha'u. Hamzah dan ha, ain dan ha, ghain dan kha. Hukum berikutnya yaitu hukumnya adalah idgham. Ada 6 huruf dikumpulkan di kosakata yarmalun. Nah, idgham ini sendiri itu terbagi ke 2 bagian ya. Yang pertama adalah qismun yudghama, dan juga yang kedua adalah idgham bighairi gunnah. Qismun yudghama ini ada 4 huruf yanmu ya, yudghama fihi bi gunnah. Jadi ketika diidghamkan juga harus ada gunnahnya, 2 harakat. Hurufnya adalah yanmu. Di sini di bait berikutnya menjelaskan tentang syarat idgham. Syarat idgham adalah tidak boleh dalam satu kosakata. Maksudnya apa yang tidak boleh dalam satu kosakata? Seperti dunia atau sinwan, ini tidak boleh walaupun dia nun sukun ketemu dengan huruf ya atau nun sukun bertemu dengan huruf waw, tidak boleh diidghamkan. Kenapa? Karena dalam satu kosakata. Jadi syarat idgham adalah harus di 2 kosakata. Huruf idgham, huruf nun sukun atau tanwin di akhir kosakata pertama, sedangkan huruf idgham di awal kosakata yang kedua. Wasani idghamun, hukum yang kedua di idgham, hukum idgham ini adalah bighairi gunnah, tanpa gunnah. Ya, dia diidghamkan tapi tanpa gunnah, yaitu hurufnya adalah lam dan ra. Ya, nanti dulu. Wasalithul iqlabu 'inda al-ba'i. Hukum ketiga adalah hukum bentar. Hukum yang ketiga adalah iqlab. Iqlab itu apa artinya? Iqlab itu memiliki satu huruf apa sih? Iqlab itu memiliki satu huruf ya, yaitu huruful ba. Apabila nun sukun bertemu dengan ba, maka akan terjadi iqlab, akan menjadi
membutuhkan satu huruf supaya nun itu bisa menyambung kepada huruf ba. Di sini apa namanya, kita minta tolong dengan huruf mim, karena huruf mim ada hubungannya dengan huruf nun dari segi gunnah, ada juga hubungannya dengan huruf ba dari segi makhraj. Ya nanti lihat cari aja sendiri. Ya, dan di sini juga iqlab ini harus ada gunnahnya, bi gunnatin. Itu bisa. Itu bisa. Hukum keempat terserah mau di mana aja. Mau di atas, di bawah boleh. Warabi'ul ikhfa'u 'inda al-fadili. Hukum yang keempat adalah hukum ikhfa, ya. 'Inda al-fadili, fadil di sini ya apa namanya? Yang mulia, min al-hurufi wajibun. Bukan 'inda al-fadili di sini yang sisa dari apa namanya? Huruf-huruf tadi. Min al-hurufi wajibun lil-fadili, bagi harus diketahui bagi yang mulia ada 15 huruf. Jadi sisa dari huruf idhar, idgham dan iqlab. Kan idhar 6 huruf. Idgham 6 huruf, jadi 12. Jadi tambah iqlab 13. Nah, 13 dikurang dari 28 maka sisanya 15. Fi khamsatin min ba'di 'ashr ramzuha. Di huruf iqlab ini dijelaskan di bait 16 di setiap awal huruf di kosakata. Kosakata di nazam ini, bait ini ya. 15 huruf. Baik, berikutnya ini perbedaan antara nun sukun dan tanwin ya. Silakan nanti dipelajari lagi, atau yang pertama nggak ada ya, nggak perlu kita jelasin secara cepat. Dari segi perbedaan antara nun sukun dan tanwin, bahwa nun sukun adalah asli dari kosakata tersebut, sedangkan tanwin adalah zaid, lebih ya. Dari segi naw' al-kalimah allati tadkhul 'alaiha ya, adalah kalau nun sukun adalah masuk dalam semua jenis kosakata, isim, fi'il dan harf, sedangkan tanwin hanya dalam isim saja. Kalau bentuk adanya wujudnya di kosakata, kalau nun sukun boleh di tengah-tengah ataupun di akhir, sedangkan tanwin hanya di akhir saja. Kalau al-lafdz wal khat dari segi pelafalan dan penulisan, dari segi pelafalan thabit lafzan dibaca ketika wasal maupun waqaf. Kalau dari tulis, segi tulisan tertulis nunnya, nun sukunnya. Untuk tanwin, sedangkan yang tanwin adalah hanya di pelafalan itu ketika nyambung saja, waslan faqat ya. Tapi kalau waqaf tidak, dan juga tidak tertulis ya. Baik, berikutnya ini penjelasan tentang izhar, apa artinya, definisi izhar. Ini sayang. Dan contoh-contohnya. Contoh-contohnya harus di ujiannya nanti kurang lebih gini ya. Ujiannya kurang lebih nanti misalnya saya kasih contoh, misalnya nih. Mana kita yang tadi, misalnya wajannatin alfafa. Saya kasih tanda tin alfafa ya. Ini dalam contoh ini ada hukumnya apa, izhar, idgham, ikhfa, kayak gitu ya. Nanti saya kasih contoh, nanti kalian tinggal milih saja izhar, idgham atau ikhfa, kayak gitu ya. Insya Allah soal-soalnya gampang dan mudah. Terus misalnya di sini tentang idgham, huruf idgham adalah apa? Huruful ba, salah kan? Huruf idgham bi gunnah apa? Lam dan ra, salah. Berarti huruf idghamnya adalah yanmu. Idgham bi gunnah adalah yanmu. Dan seterusnya. Di sini kita membahas tentang idgham bi ghairi gunnah. Terus di sini iqlab. Misalnya iqlab, huruf yang menjadi perantara antara nun dan ba apa? Nun sakinah apa? Mim, misalnya hubungan mim dengan nun apa? Abang kecilnya suaranya. Mim dengan ba apa? Itu nanti tinggal diperjelaskan saja. Hukum terakhir apa? Hukum yang terakhir adalah ikhfa ya. Kalau ikhfa insya Allah gampang ya, mudah. Dan semua insya Allah mudah ya. Hurufnya apa saja, cara pelafalannya seperti apa, samar-samar, nah, seperti itu. Oke, baik, ini kita sudah selesai. Yang ini kita lanjut ke yang berikutnya.
Baik, yang nanya untuk pelafalan nazamnya bisa cari di YouTube, banyak sekali ya. Dan apa namanya, saya tidak menentukan misalnya harus fathah atau misalnya di beberapa kosakata harus gini, enggak, bebas ya. Karena saya juga dapatnya syekhnya apa namanya memberi kepada saya, terserah katanya. Apa beliau mengijazahkan segalanya gitu loh. Boleh baca segini, baca gitu boleh. Baik, mati. Baik, kita akan melanjutkan ke yang kedua. Apa namanya, pertemuan kedua. Abang, suaranya kecil mau bilang. Baik, di pertemuan kedua kita belajar ke mim sukun, mim dan nun yang bertasydid ya. Dan kita bahas tentang ini nih, tadi yang pertanyaan tadi ya, maratibul ghunnah ya. Maratibul ghunnah. Yang penting di bab ini adalah apabila nun yang bertasydid dan mim yang bertasydid, maka kita bacanya dengan ghunnah. Itu yang penting. Kalau maratibnya ini hanya untuk informasi saja ya, informasi saja. Faidah. Berikutnya adalah bab ahkam al-mim as-sakinah ya, tentang mim sukun apabila bertemu dengan 28 huruf hijaiyah, maka ada 3 hukum ya. Yang pertama adalah ikhfa ya. Ikhfa adalah satu huruf mim sukun bertemu dengan huruf ba. Terus yang kedua adalah idgham apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim. Terus izhar itu sisa dari apa namanya, dari nun dan dari mim dan ba ya, berarti 26 huruf hijaiyah dan semua diberi nama dengan syafawi. Nah, nanti ada soal misalnya ikhfa di hukum mim sukun, di ahkamul mim as-sakinah mim sukun hukumnya ada 3, ikhfa syafawi, idgham syafawi, izhar syafawi. Alasan karena apa dia diberi julukan atau syafawi, karena keluarnya dari bibir, mimnya keluarnya dari bibir. Benar atau tidak ya. Insyaallah soalnya gampang dan mudah. Di bait terakhir ada peringatan atau warning ya dari nazim dari Imam Jamzuri bahwa hati-hati apabila mim sukun bertemu dengan waw, mim sukun bertemu dengan fa atau mim sukun bertemu dengan waw harus diperjelaskan, jangan sampai karena makhrajnya sama atau makhrajnya dekatan jadi kita mengidghamkannya. Ya, itu saja peringatan dari di ahkam mim sakinah. Ini ahkam mim sakinah. Ilmu tadi ini aja, Bang. Di sini ada ilaihim misalnya nih, ilaihim bil mawaddah. Ini hukumnya apa? Ikhfa syafawi, idgham syafawi, atau izhar syafawi, atau ikhfa haqiqi, atau apa gitu ya. Nah, nanti soalnya kayak gitu, jadi butuh fokus ketika melihat contoh ya. Idgham syafawi. Ini idgham syafawi ya, ini contohnya. Izhar syafawi banyak sekali ya. Nah, bab berikutnya adalah pembahasan di ahkam la ilaha illallah. Terserah abang mau pilih saya masukin aja di keranjang. Ahkam lam al wa lam al fi'il. Lam al ya, al apabila bertemu 28 huruf hijaiyah maka ada 2 hukum. Yang pertama izhar, yaitu di 14 huruf hijaiyah menibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Yang kedua idgham, yaitu qid musil juga 14, yaitu qid musil rahiman tafuz qid ni'am da'su adhani zur syarif al karam, yaitu di awal huruf-hurufnya adalah di setiap awal kosakata di bait ini. Yang pertama, jenis pertama namanya qamariyah, maka dia harus izhar. Dan kedua adalah ukhra syamsiyah, yang itu harus diidghamkan. Kalau dia di lam al-fi'il, ya itu harus diizharkan. Wa adhiran lam fi'il mutlaqan fi nahwi qul na'am wa qulna waltaqa. Ya, qul na'am, qulna, iltaqa. Ini harus 3 contoh ini harus dihafal ya. 3 contoh ini harus dihafal. Misalnya nih contoh di sini. Saya akan nulis di sini aja. Misalnya al-ibil, hukum lamnya izhar atau idgham.
Atau al-ibil, hukum lam di sini adalah idgham. Salah, ya, khata. Ya. Atau misalnya al-faizun, hukum lam di sini adalah idhar, benar, ya, karena dia lam qamariyah. Berikutnya lam syamsiyah, kurang lebih sama ya. Nanti soalnya nanti kita ya kurang lebih sama, kita kasih contoh, nanti silakan hukumnya apa. Wa adhiranna lam fi'il mutlaqah. Ini penjelasan tentang lam yang di akhir kosakata seperti apa, hal, balla, kalla, balla, ya. Apakah diidghamkan atau diidharkan. Nah, yang di akhir ada harus diidghamkan. Ini hanya untuk informasi saja ya, hanya untuk informasi saja. Nggak ada soal di situ. Nah, yang ada soalnya nanti yang di tengah-tengah ini ya. Amthilatuha fil fi'il ini nih, fi'il. Ini aja deh. Ja'alna, qulna, faltaqamahu, iltaqa. Ya, ini yang ada soalnya nanti. Oke, alhamdulillah. Sudah selesai ini. Kita ke yang pertemuan kemarin. Kemarin ini. Allahumma shalli ala sayyidina. Ya. Kita lihat sini. Keluar terlihat. Nah, kayak gini. Keluar ya. Terus. Saya keluar. Apa ya? Nah, baik. Kita stop share lagi. Coba buka ini. Keluar bingung aku. Udah kita buka perusahaan gimana caranya. Baik, di bab apa namanya? Di pertemuan ketiga kita bahas yang pertama adalah di fil mithlain wal mutaqaribain wal mutajanisain. Hubungan antara dua huruf ya yang berbeda selain nun sukun, selain mim sukun dan selain lam sukun. Ya, di sini huruf secara umum ya ada apabila dia dari segi makhrajnya, sifat dan makhrajnya sama maka namanya mithlain. Ya, seperti rabbihat tijaratun, tala'at tazawur dan seterusnya. Nanti ujiannya atau soal ujiannya seperti ini. Tala'at tazawur. Hukumnya apa? Apa namanya? Mithlain, mutajanisain atau mutaqaribain. Nanti saya sebutin gitu ya. Jadi tinggal milih aja. Dan apabila dari makhrajnya apa namanya? Dekat sedangkan sifatnya yang berbeda maka namanya mutaqaribain ya, waqur rabbi alam nakhluqukum dan seterusnya. Terus yang terakhir adalah makhrajnya sama tapi sifatnya yang berbeda ya, contoh seperti waddaq ta'ifah. Nah, ini juga apa namanya, ini namanya mutajanisain. Ini masih lanjut. Terus perbedaan antara mithlain, mutajanisain dan mutaqaribain dari segi apa namanya?
perbedaan makhraj dan samanya. Kalau muslain makhrajnya sama, sifatnya sama. Kalau mutaqaribain makhrajnya dekat, ya tidak sama, sifatnya yang sama. Kalau mutajanisain makhrajnya yang sama tapi sifatnya yang berbeda. Terus berikutnya adalah babul mad atau aqsamul mad. Ya, penjelasan mad ini ada dua bagian, mad ada asli, ada far'i, atau tabi'i, ada far'i. Ya, yang asli ini atau tabi'i ini dia tanpa sebab. Jadi tabi'i. Dan apabila tidak ada huruf itu atau huruf mad itu dicabut, maka huruf kosakata itu akan berubah, ya, akan berubah. Tapi sedangkan yang far'i ini tidak. Kalau misalnya kita cabut madnya, maka tetap sempurna kosakatanya. Misalnya as-sama, kalau kita cabut madnya, misalnya kita nggak baca 6 harakat, kita baca hanya dua harakat ataupun as-sama seperti itu tetap kosakatanya sempurna dari segi arti. Ya. Mad far'i itu harus ada alasan, yaitu setelah huruf mad itu harus ada hamzah atau sukun. Ya. Terus berikutnya huruf mad ada 3, ya ini harus bisa ngebedain ya. Nanti soalnya gini, contoh soalnya. Apabila sukun, ya sukun yang sebelumnya kasrah, maka dia huruf lin atau mad. Bisa milih atau bisa betul atau salah gitu ya. Kalau misalnya ya waw sukun yang sebelumnya dhammah adalah huruf lin. Salah ya, karena yang huruf lin yang sebelumnya fathah bukan sukun. Terus berikutnya adalah ahkamul mad. Ahkamul mad ada 3, ada wajib, ada jaiz dan lazim. Di bait 43 membahas tentang yang wajib, yaitu wajib in ja'a hamzun ba'da mad, ya, dalam ini lebih enak di sini. Ya, wajib itu mad wajib itu adalah di mana huruf mad dengan hamzah dalam satu kosakata, yaitu mad muttasil. Sedangkan yang jaiz ada 3 hukum mad, ada munfasil, ada arid sukun, dan ada juga al-badal. Al-badal bukan untuk riwayat kita ya. Munfasil huruf mad yang setelahnya hamzah tapi beda kosakata. Sedangkan arid sukun ini sukun yang tidak asli, yang hanya sukun yang bukan mendadak ya, sukun karena waqaf ya, disukunkan karena waqaf. Sedangkan amanu adalah hamzah yang setelahnya ada harful mad atau harful mad yang sebelumnya ada hamzah, maka di sini dalam riwayat Warsh boleh dibaca 2, 4 atau 6 harakat, berarti bukan dalam riwayat kita. Yang terakhir lazim dibaca 6 harakat. Contoh ada ad-dallin. Yang terakhir adalah pembahasan kita tadi ya, di bab aqsam al-mad al-lazim. Hilang pula. Terus saya hilang. Ya, di sini belum di-share ya, tertentu. Di sini ada ya aqsam al-lazim, al-mad al-lazim. Pembahasannya ada di bahwa ada 4 bagian atau 4 jenis lazim. Yang pertama ada kalimi, ya, secara umum garis besar ada kalimi dan harfi. Kalimi artinya dalam kosakata, harfi adalah artinya diejaan huruf awal surah ya. Musaqqal, dan di setiap kalimi dan harfi itu ada 2 bagian lagi, ada musaqqal dan mukhaffaf. Musaqqal artinya setelah huruf mad ada tasydid atau ada idgham
ya. Sedangkan yang mukhaffaf hanya sukun saja. Begitu juga dengan harfi, ejaan huruf awal surah, yaitu kalau musaqqal itu ada gunnah, bukan gunnah, ada tasydid ya atau idgham, sedangkan yang mukhaffaf tidak, hanya cukup dengan sukun saja. Huruf di awal surah secara umum ada 14, kita nggak bisa, ada 14 ya, di surah subhanahu wa ta'ala. Terus apa namanya, dari 14 ini yang 6 yang 8 afwan, yang 8 Abang sini dikit Bang. Yang 8 adalah harfi lazim, mad lazim, yaitu dibaca 6 harakat. Dari 14 ini juga ada 5 huruf yang dibaca dengan tabi'i, sedangkan 1 huruf tidak ada madnya. Di bab terakhir pembahasan tentang khatimah, ya, bagaimana cara penutupan tentang nazam ini, dan juga cara menghitung bait, total baitnya 61, dan kita mengetahuinya dari niddun bada, dan sedangkan tahun selesai penulisan nazam ini adalah di Busyra liman yutqinuha, dan diakhiri dengan salat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan salat salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah alhamdulillah kita sudah selesai murajaah review dari awal sampai akhir matan Tuhfatul Atfal. Mungkin ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Baik, ini tadi minta rekaman nazam boleh saya bilang cari di YouTube banyak ya. Baik, ada. Nah, jadi insya Allah biiznillah untuk ujiannya ya, yang ingin mendapat sanad masuk ujian tahriri dulu, ujian tulis dulu. Insya Allah mudah dan gampang. Habis itu yang lulus dari ujian tahriri atau tulis baru boleh setor sanad dari awal, setor matan dari awal sampai akhir ya. Baik, ada yang mau bertanya tadi? Siapa yang sudah buka mic? Mau bertanya silakan. Ujiannya minggu depan ya insya Allah. Jadi ada waktu untuk ujian biiznillah ta'ala. Ada waktu untuk belajar maksudnya. Oke, ini siapa yang nulis nih? Oke. Ya insya Allah nanti kemarin saya sudah share untuk PowerPoint-nya, nanti bentar lagi saya langsung share untuk semua materi ya. Bukanya jangan pakai HP, bukanya kalau bisa pakai laptop. Karena nggak tahu ya kenapa. Mungkin kalau di Android bisa, kali iPhone saya nggak ngerti. Karena iPhone nggak bisa. Kalau HP saya nggak bisa. Biasanya ada aplikasi-aplikasi khusus yang bisa membuka PowerPoint. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Ustazah izin bertanya. Berarti nanti nggak masalah ya kalau nanti ada perbedaan harokatnya gitu, karena pas saya nyari di YouTube tuh ada yang yarmaluna gitu. Terus Yarmalun, ada yarmulun, ya kan? Iya. Iya, nggak apa-apa. Oh ya. Baik dah. Yang penting misalnya nggak boleh misalnya yarmalu. Kalau sudah panjang-panjang kayak gitu itu yang nggak boleh. Kadang-kadang ada yang karena ingin pakai berirama, jadi huruf-hurufnya dipanjang-panjangin atau di berlebih-lebihan, itu yang nggak boleh. Tapi kalau misalnya masih perbedaan harakat itu tidak. Ustazah, izin bertanya. Ujian matan apa? Maksudnya ujian tulis atau ujian ini? Ujian ujian tasmi' nazam. Kalau ujian tertulis pasti ada terbatas ya, saya mungkin kasih 1 jam aja. Kalau tasmi' lulus dulu dari ujian tulis, baru nanti untuk ujian tasmi'-nya nanti kita agendakan waktu terkhusus. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan?
Silakan Akhtu Shelly. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Untuk yang tadi mat lazim mutsaqal itu untuk membacanya apakah perlu diperkuat ya atau dengan naber ya Ustazah? Iya, apa namanya? Kalau di sini pembahasannya kan harus dipanjangkan ya. Kalau untuk masalah nabernya nanti ini biasanya pembahasannya di ketika tahsin. Ketika tahsin ini karena dia masuk fil ada, cara membaca. Ya, kalau dari segi apa namanya? Dia lebih bukan ke teori, dia lebih ke praktek. Nah, walaupun saya nanti jelasin apa namanya? Nabur itu apa adalah di mana suara kita ditinggiin sedikit atau kita ada sedikit apa seperti menghentak gitu ya. Misalnya Al-Qannatu ya, atau As-Sakhah, Ad-Dallin ya. Jadi kita meninggiin suara kita supaya apa? Supaya tasydid ini lebih jelas. Ya, bahwa bukan kalau kita baca Ad-Dallin. Nah, tidak jelas bahwa lam ini bertasydid ya. Jadi makanya kita harus memperjelaskan tasydid ini dengan kita meninggikan suara kita sedikit gitu ya. Sip, Ustazah. Oke, lagi. Mau bertanya? Tidak ada? Baik, alhamdulillah kita sudah akhiri pertemuan kita. Alhamdulillah kita sudah selesai dari pembahasan matan Tuhfatul Athfal. Mudah-mudahan yang ikut ujian ya dimudahkan ujiannya dan bisa lulus ke tahapan berikutnya yaitu tasmi' agar insyaallah bisa mendapatkan sanad Tuhfatul Athfal. Harapan saya sih insyaallah semua mendapat sanad Tuhfatul Athfal. Dan insya Allah kita akan bertemu di kajian-kajian berikutnya ya. Jangan bosan ya, tetap belajar, selalu tingkatkan ilmunya. Setelah Tuhfatul Athfal jangan berhenti, praktekin ilmunya, ajarkan yang lain, ajarkan murid-muridnya, tetangganya, kerabatnya. Pokoknya harus disebarkan lagi ilmunya supaya apa? Supaya kita tidak lupa dan apa yang kita belajar ini ya menjadi mudah-mudahan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Ya, tetap semangat belajarnya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Terima kasih, jazakumullah ahsan jaza sudah sabar dari bulan puasa sampai ternyata alhamdulillah bukan lagi Syawal, udah Dzulqa'dah mau haji ya. Alhamdulillah. Terima kasih ya, jazakumullah khairan. Benar-benar terima kasih. Alhamdulillah. Subhanallah, kita akhiri pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdik. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insyaallah saya langsung share ini ya, apa namanya? Syukran.